Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan kedua hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih dalam surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahfilhum qalila. Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dhu wassatin wa azaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Di ayat yang ke-11, bagian kedua dari surat Al-Muzammil ini, setelah Allah menjelaskan tentang tabaqat, tingkatan-tingkatan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah qumil laila illa qalila. Yang kedua adalah warattilil Qur'ana tartila, diminta untuk tartil kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga Allah menyebutnya wazkurisma rabbika, sering-sering untuk berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wa tabattal ilaihi tabtila. Yang selanjutnya adalah wasbir ala ma yaqul wahjur hajran jamila. Nah, setelah tabaqat ini Allah jelaskan karena memang beban yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam dakwahnya itu begitu berat, maka salah satu meringankan cara Allah mengajarkan kepada Nabi SAW dan untuk kita adalah melaksanakan tabaqat ini. Jadi mulai qiyamul lail wa tartila wa rattilil Qur'ana tartila wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Setelah itu bersabar, maka kata Allah wazarni, tinggalkan apa yang engkau pikirkan tentang beban beratmu itu ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Wada'ni, dan ulama mengatakan wada'ni, tinggalkan. Kenapa wada'ni kata Allah? Ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi beban kenabian itu akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah. Jadi kita paham bahwa ketika beban hidup itu begitu berat, maka Allah memberikan solusi bagi kita untuk meringankan beban itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengambil beban itu. Urusan-urusan orang kafir itu ya Rasulullah, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW, biarkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi urusanku. Kenapa? Karena memang cacian, hinaan, pikiran Nabi Muhammad SAW berbeda dengan kita, bahwa Nabi itu pinginnya semuanya diajak kepada kebaikan.
dengan segala resiko yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan yang dulu menyakiti Nabi, ya, menyakiti paman Nabi Hindun, yang menyobek-nyobek badan paman baginda Nabi Muhammad SAW, masih diterima oleh Rasulullah SAW. Abu Sofyan yang memerangi baginda Nabi Muhammad di perang Badar dan di perang Uhud, masih diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang munafik di perang Uhud pun yang menarik pasukan sehingga Rasulullah SAW terluka parah, gigi gerahamnya patah, mukanya luka, kepalanya dipukul dengan pedang. Tumit baginda Nabi Muhammad SAW terluka berat ketika itu pun tidak dikomentari sama sekali oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena memang berat. Apa kata Allah? Wadzarni, tinggalkan Muhammad urusan dengan orang-orang kafir Quraisy itu, wal mukadzibin, biar itu urusanku, kata Allah, wal mukadzibin. Kenapa? Karena mereka tahu. Makanya kalimatnya wal mukadzibin. Mukadzib itu berarti berdusta. Dusta itu kan orang yang tahu tetapi tidak mau melaksanakan perintah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak hanya sekali, wal mukadzibin, pakai tasydid, wal mukadzibin. Abu Lahab itu apa tidak tahu bahwasanya Rasulullah itu ada kebenaran di dalam hidupnya? Tahu, Pak. Bahkan ketika anaknya Utbah diterkam oleh serigala, oleh harimau di tendanya itu, apa kata Abu Lahab? Tidak ada perkataan Muhammad itu yang tidak akan terjadi, katanya. Mesti terjadi. Sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal saja mengatakan, sesungguhnya ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan falyad'un nadiyah sanad'ud dabaniyah, apa kata Rasulullah? Panggil preman-premanmu itu Abu Jahal. Sanad'ud dabaniyah, aku akan memanggil malaikat Zabaniyah. Itu besoknya itu ragu itu Abu Jahal. Jadi tidak untuk menginjak kepala Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Kenapa? Karena Abu Jahal paham bahwasanya kebenaran itu memang ada di tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wadzarni wal mukadzibin, biar aku urus orang-orang itu yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang unik dari kalimat ini adalah ulin na'mah. Ya. Jadi orang yang mendustakan Rasulullah, yang mukadzibin itu digelari oleh Allah Subhanahu Wa Taala ulin na'mah, orang yang mendapatkan nikmat. Kenapa bukan ulin nikmah tapi ulin na'mah? Diberikan kelonggaran, diberikan kelapangan, diberikan segalanya. Semakin meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dibukakan semua pintu-pintu dunia untuk diri mereka. Dibukakan. Falamma nasu, ketika mereka lupa, mazuktiru wa fatana abwaba kulli syai'in, ketika semakin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Futiha abwaba kulli syai', dibukakan pintu rizki, semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya itu? Namanya adalah al-istidraj. Istidraj itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah, para ulama menjelaskan tentang al-istidraj ini adalah wala yahsabanna alladzina kafaru, tidakkah orang-orang kafir itu mengira annama numli lahum khairun li anfusihim, mereka ini menyangka bahwa pemberian numli itu pemberian tetapi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibiarkan dahulu. Makanya disebut nanti wa mahilhum, biarkan
ditangguhkan sejenak, seolah numli khairun li anfusihim, ya diberikan semuanya untuk diri mereka. Innama numli lahum liyazdadu isman. Nauzubillah. Tapi sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami sedang menambahkan dosa untuk diri mereka. Walahum adzabun muhin. Itu kita lihat ada di surat Ali Imran ayat ke 178. Maka di kalimat ulama yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Uqbah bin Amir, apa yang disebut dengan al-istidrat itu? Iza ra'aitallah yu'til abada minad dunya. Kalau engkau, kata Rasulullah, melihat seorang hamba diberikan oleh Allah dunia, artinya pintu-pintu rizki dunia itu Allah bukakan, ala ma'asihi ma yuhibbu, ya dibukakan pintu rizki, tetapi apa yang terjadi? Ala ma'asihi, tapi dia semakin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma yuhibbu, dan dia semakin cinta tentang hal itu. Fa innama huwal istidrat, itulah yang disebut dengan istidrat. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dzukiru bihi fatana alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu, sampai mereka bahagia senang, bima utu, dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Nah, nanti puncaknya seperti Firaun. Ya, ditinggikan, dimuliakan, dihormati, tapi puncaknya di mana? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidrat. Disebut oleh Allah ulin na'mah. Wa mahilhum, kata Allah, tangguhkan mereka sedikit saja. Maka ada ulama yang mengatakan wa mahilhum ini tunggu tentang apa yang mereka kerjakan dahulu, dan Allah apa yang akan mereka dapatkan di masa akan datang. Kenapa Pak? Pemuka-pemuka Quraisy ini akan mati ketika di 2 Hijriah dan 3 Hijriah. Apa itu? Perang Badar dan perang Uhud. Ya, perang Badar dan perang Uhud. Ada yang mengatakan wa mahilhum qalila itu adalah tentang yaumul kiamat. Kenapa? Karena penjelasan ayat ke-12-nya itu ada 2 makna hakiki, yang kedua makna majazi. Kalau majazi berarti di dunia dan juga Allah berikan di akhirat. Kalau makna hakiki berarti ini adalah Allah berikan kepada mereka nanti di yaumil akhir kelak. Apa kata Allah di ayat yang ke-12? Inna ladaina ankala wa jahima. Kami ini, lada itu artinya, ladai itu artinya di sisi Pak. Lada itu menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap siapa? Terhadap tadi yang mereka al-mukadzibina ulin na'mah itu. Apa kata Allah? Inna ladaina. Nah, menunjukkan tidak hanya Allah Subhanahu wa taala tetapi juga para malaikat. Ankala. Ankala itu sebenarnya dari kata nakala. Nakala itu menghambat, tapi di sini diterjemahkan dengan belenggu. Artinya tidak ada yang menghambat karena dibelenggu Pak. Orang-orang yang al-mukadzibin tadi ulil na'mati itu Allah belenggu sehingga tidak bisa bergerak, tidak bisa lari, ya, tidak bisa untuk dapat ampunan, tidak ada hujjah bagi mereka, tidak ada alasan bagi mereka untuk berargumentasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jahima. Jahim itu pernah kita bahas seperti mata singa yang melihat buruannya, kemanapun bergerak maka akan dicari. Maka api neraka itu seperti itu Pak, tidak ada istirahatnya, tidak ada istirahatnya. Kemanapun dia bergerak
orang yang jadi korbannya itu tidak akan selamat dari jahim itu sendiri. Pertama dibelenggu, tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, tidak ada ampunan. Tetapi api neraka itu selalu membaca kemanapun gerakannya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka yang ke-13 apa kata Allah? Wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Nanti di akhirat itu bagi orang al-mukadzibina ulil na'mati ini tetap diberikan makanan. Tapi makanannya apa? Dza ghussatin. Apa itu dza ghussatin? Kalau di sini disebutkan menyumbat tenggorokan ini. Tapi para ulama mengatakan Zawussotin itu artinya adalah keluar tidak bisa, masuk tidak bisa. To'amu min dori. Dori itu pohon di padang pasir sana yang ada duri-durinya. Itu tidak ada yang bisa makan kecuali onta. Onta itu kan bibirnya agak tebal ya. Jadi kena duri itu tidak apa-apa. Jadi masuk tidak bisa, keluar tidak bisa. Sebagian kata Allah, memang itu makanan, tetapi makanan yang menyiksa. Apa? Terhadap orang yang al-mukadzibina ulin na'mah. Ya, Allah berikan istidrat kepadanya di dunia hari ini. Saya tidak bisa membayangkan apa yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar Palestina ini. Ada bayi ribuan dibunuh di depan mata mereka. Ya, ada Saudi, ada Mesir, ada Yordan, ya, ada Qatar. Tetangganya Pak, tetangganya bayi ribuan dibunuh. Mereka punya kekuasaan, mereka punya militer, mereka punya otoritas, mereka punya negara. Tapi ada saudaranya mukmin ribuan dibantai. Diam. Saya tidak bisa membayangkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amri ummati falaisa minni." Siapa yang tidak memperhatikan urusan umatku kata Rasulullah, bukan dari golonganku kata Rasulullah. Ini tetangga Pak. Maka fatwa ulama terbaru menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi tetangga jirannya Palestina ini untuk mengeluarkan bala tentara mereka sebagai mujahidin. Itu fatwa ulama terbaru. Tapi apa kenyataannya? Ditolak. Coba. Fatwa ulama dunia ditolak mentah-mentah. Dan ini bagian tanda-tanda yaumul akhir. Yaumul akhir. Maka tidak salah Pak menanggapi ayat ini. Nah, ini kita ukur keimanan kita. Menanggapi ayat ini, wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima ini, Imam Hasan Al-Bisri jadi sedang puasa, Pak. Sedang puasa, dan ketika beliau membaca wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima, itu mau buka puasa. Ada orang yang mengantarkan makanan kepada Hasan Al-Bisri. Ketika disodorkan, tidak bisa makan Pak. Kenapa? Karena baca ayat ini. Luar biasa. Ketika diberikan makanan, berikan kepada yang lain kata Hasan Al-Bisri. Puasa Pak. Besok puasa lagi. Ketika orang mengantarkan makanan, beliau sedang mentadabburi ayat ini. Wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kenapa? Kerasa betul di dalam dirinya bahwasanya seperti Utsman bin Affan itu ketika masuk ke wilayah perkuburan menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena kuburan itu, barzah itu adalah manzilatul ukhla fil akhirah. Karena dia adalah pintu pertama untuk menuju akhirat. Maka hari ketiga Pak, tidak mau juga. Kenapa? Karena tadabbur.
Kenapa ya? Mungkin tadabbur ini saya logikakan orang yang merasakan betapa beratnya zawustotin wa adzaban alima ini. Seperti mungkinlah ada orang yang sedang fokus mungkin nonton drama Korea gitu ya, atau nonton sesuatu yang membuat dia serius gitu ya. Nah, nggak bisa diganggu, nggak bisa diganggu, karena sedang asiknya, ya sedang fokus. Wa ta'aman dabustatin wa azaban alima. Sampai Khalid anaknya Imam Hasan Al-Basri datang kepada 3 ulama. Tolong ayahku tidak mau makan, tidak mau minum, dia sedang berpuasa. Datanglah 3 ulama ini kepada Imam Hasan Al-Basri. Dibujuk untuk mau makan dan minum. Akhirnya dibujuk-bujuk, barulah Imam Hasan Al-Basri ini mau, Pak. Untuk apa? Untuk makan sedikit. Dan itu pun tidak banyak makannya. Masya Allah. Jadi orang yang bertadabbur itu ternyata sampai di sini. Maka pernah saya sampaikan semalam dan di Masjid Rabi'ah kemarin terkait seorang hamba Allah, Imam Ahmad, yang mentadabburi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mulai dari sholat isya, selesai sholat isya sampai mendekati subuh, ya Allah katanya, semua kebaikan 1 biji saja akan engkau balas, semua keburukan 1 biji saja engkau akan balas. Anzir Nu'man, jauhkan Nu'man ini dari api neraka ya Allah, berikan rahmat kepadanya. Itu Pak, doa ini dipanjatkan oleh siapa tadi? Oleh Nu'man, ya. Oleh Nu'man, nama lain daripada Imam Ahmad. Imam yang pertama, Imam Ahmad ya. Nah, beliau berdoa sampai mendekati subuh, Pak. Sampai mendekati subuh. Ini Imam Ahmad melakukan bahwasanya luar biasa tadabbur itu, sehingga masuk ke dalam hatinya menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menghindari hal ini, ada satu kisah, namanya adalah Ahmad Panther. Ini masyhur, Pak, kisah ini. Beliau ini orang Saudi, ya, orang Saudi. Karena Saudi itu kan sangat ketat ya, sangat ketat. Sini waktu itu ya, sekarang kan sudah boleh, ya macam-macam gitu ya. Tidak boleh, akhirnya dia bosan di Saudi itu, ya gitu-gitu aja lah katanya. Akhirnya dicoba untuk masuk ke wilayah lain, ya kemana? Masuk ke Qatar. Ke Qatar masih agak ketat. Ternyata yang agak longgar itu di mana? Di Dubai. Ya, surganya orang Arab Dubai ini. Ketemulah dengan teman-teman kolega lamanya. Ajaklah macam-macam. Diajak minum, akhirnya minum. Diajak main perempuan, akhirnya ikut main perempuan. Ketika itu di dalam kamar dia sudah lakukan dan akhirnya tersadar, Pak. Lari beliau. Maka teman-temannya mengatakan, kenapa engkau lari? Bukankah itu sesuatu yang diberikan nikmat, katanya kan? Diberikan nikmat. Aku tak bisa, katanya. Akhirnya lari ke bandara untuk pulang ke Saudi. Ya, pulang ke Saudi. Dia pulang ke Mekah kembali. Ternyata ketemu dengan seorang syekh orang Qatar. Ya, dilihat, kenapa engkau? Ceritakanlah semuanya. Akhirnya dia pulang ke Mekah. Ya, akhirnya ketemu lagi di musim haji sama syekh ini. Tapi sudah berubah wajahnya dengan wajah yang begitu berat. Apa katanya? Ya syekh, aku ingin menyatakan ini, pengakuan ini kepada kerajaan supaya diriku dirajam.
Ketika dirajam maka selesai. Bahwasanya rajam itu kan namanya barra'. Barra' itu bara'ah minazimah, lepas dari sebuah dosa yang dilakukan karena perbuatan zina itu. Aku akan laporkan, kata Syekh ini. Jangan, kasihan istrimu, kasihan anakmu. Begini saja, kita datang kepada seorang syekh, maka kita minta fatwa beliau. Kalau memang fatwanya adalah engkau harus melapor kepada kerajaan, maka laporkan. Kalau tidak, coba pertimbangkan ulang, katanya. Akhirnya setuju, berangkat ke seorang syekh ini. Syekh ini mengatakan, cobalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syekh ini tidak menyarankan, malah melapor kepada kerajaan. Ternyata benar. Hari demi hari dia mulai bertaubat. Apa yang dibacakan oleh syekh ini? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah wa ulaika yubaddilullaha sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima, katanya. Itu diulang-ulang sampai laki-laki ini, Pak, sok menjadi alim, hafizul Quran. Suatu ketika imam tidak datang, kan orang tahu bahwa dia ini adalah hafid Quran. Setelah itu disuruhlah beliau ini menjadi imam. Ketika menjadi imam, surat Al-Furqan ini dibaca berkali-kali diulang. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, beriman kepada Allah, wa amila amalan salihan, dia beramal saleh, wa ulaika yubaddilullah, mereka Allah akan gantikan sayiatihim, semua keburukannya dengan hasanah, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sujudnya, rukuknya penuh dengan tangisan. Orang-orang itu terheran-heran. Ada apa dengan laki-laki ini? Karena mulai daripada sholatnya sampai tahiyat akhirnya wassalamnya, semuanya mengalir dengan tangisan. Ya, semakin kurus, semakin kurus. Suatu ketika Syekh ini pulang ke Qatar, dia masih di tempat keluarganya. Suatu ketika ayahnya menyampaikan, nanti selesai sholat isya engkau cepat-cepat pulang. Kata anaknya ini, kata Ahmad ini, aku tidak bisa, atau aku ingin lama-lama di masjid, tapi nanti kalau sudah selesai aku akan pulang. Ternyata lama, Pak. Akhirnya disuruhlah adiknya Ahmad ini untuk menjenguk kakaknya ini di masjid. Ternyata sedang nada. Sedang nada itu dibawa ke ambulan. Tidak ada kalimat yang dia baca kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan salihah ulaika yubaddilullahu sayiatil hasanat. Coba, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan nikmat di Dubai tadi ya. Jadi nikmat iman itu bukan di Dubai itu. Nikmat iman itu adalah ketika kita fitrah. Jadi gini, Pak, kita ini Allah berikan fitrah. Fitrah itu luputan hati kita ini. Softwarenya Allah kasihkan, ruh itu sudah cenderung kepada keimanan. Lalu softwarenya Allah berikan fitrah. Fitrah ini dijaga. Dan inilah cahaya, nurun ala nur. Setelah itu Allah turunkan Al-Quran. Mestinya ketika Al-Quran itu menempel kepada seseorang, maka akan jadi apa? Kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujadah. Al-zujadatu ka'annahu kaukabau dzurriyum min sajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Minyaknya saja minyak zaitun yang tidak mengeluarkan asap sama sekali. Maka Allah menggambarkan orang-orang yang merasakan halawatul iman, manisnya iman luar biasa. Wa ta'aman za ghussatin wa adzaban alima. Semoga dengan tiga ayat ini
menguatkan kita untuk mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya dan panjenengan hanya satu ayat saja yang panjenengan dalami, tapi panjenengan pakai, panjenengan pahami, kita pahami, jauh akan lebih nikmat. Mungkin jenengan punya surat-surat favorit atau tidak surat, tapi ayat yang jenengan bawa sendiri setiap sholat panjenengan. Kenapa? Karena yang tahu dan merasakan manisnya iman itu adalah masing-masing di antara kita. Semoga tadabbur yang ini kita Allah berikan berkah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.